Halo pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Kalau minggu lalu kita beku, sekarang sudah sedikit mencair. Nah, meskipun masih dingin loh, Pak. Masih dingin ini, jadi memang lumayan menghangat cuaca di Amerika Serikat. Tapi menghangatnya itu maksudnya 1 atau 2 derajat Celcius sekarang ini. Mungkin Anda bisa melihat. Dan bahkan itu kolam di depan gedung DPR masih membeku, belum mencair ya. Betul. Ini memang karena minggu lalu seluruh Amerika Serikat itu terkena fenomena cuaca yang namanya polar vortex. Wah, kok mengerikan itu. Polar vortex, apa jadi itu? Intinya sistem cuaca dari kutub utara yang jatuh ke selatan membawa udara beku, membuat hampir semua negara bagian menjadi sangat dingin, termasuk Washington DC kalau nggak salah paling dingin minus 15 derajat Celcius ya. Minnesota dan sebagainya itu bisa minus 40-an, tapi ada satu negara bagian yang hangat. Maksudnya warganya mengalami kehangatan tertentu gitu ya. Jadi mulai 1 Januari kemarin, jadi kira-kira sudah sekitar 2 minggu, itu warga di negara bagian Colorado boleh jual beli dan menggunakan marijuana secara legal. Untuk tujuan senang-senang ya? Untuk tujuan senang-senang, rekreasional. Jadi kalau di Amerika Serikat sendiri ada 21 negara bagian dari 50 yang melegalkan penggunaan ganja untuk medis. Jadi kalau misalnya sakit punggung, sakit mata, stres juga, ya. Dan sebagainya. Kalau yang legal untuk rekreasional itu 2, yaitu Colorado dan Washington State. Tapi yang melegalkan penjualan untuk rekreasional baru satu, yaitu Colorado. Dan nanti tahun ini juga akan disusul oleh Washington, kalau nggak salah akhir tahun ya. Dan ternyata sambutannya masyarakat luar biasa, bahkan tidak hanya warga Colorado, juga banyak yang datang pembelinya dari warga negara lain, gitu ya, negara bagian lain. Betul. Mungkin sebagai contohnya kita mainkan saja cuplikan wawancara dengan para warga yang berbondong-bondong datang ke Colorado untuk menikmati ganja yang legal. This is a big deal. It's been a long time coming, and I'm proud that my money is going to go to the construction of schools as opposed to cartel leaders in Mexico. We drove 8 hours here just to do this legally, finally. Sold my house a couple months ago to prepare to move to Colorado. I am so proud of Colorado for being first in the country, first in the world. Nah gitu Pri, kayaknya bahkan tadi ada yang mau jual rumahmu pindah ke Colorado juga ya? Gitu ya? Wah, terlalu jauh. Kalau misalkan tetangga di Washington DC mana lah, mungkin saya niatkan untuk pindah itu ya. Nah tapi perlu diingatkan juga, meskipun Colorado itu sekarang melegalkan marijuana, tapi secara federal, secara nasional masih ilegal, dan sampai sekarang sepertinya pemerintah pusat atau federal masih bersikap membiarkan. Jadi belum ada kerangka hukum yang bagaimana menangani atau mengatasi masalah legalisasi ganja di negara bagian ini gitu ya. Jadi sebenarnya dibiarkan saja gitu ya. Meskipun tetap ilegal secara federal. Mungkin ini banyak orang yang mendukung legalisasi ganja di Amerika Serikat itu menyamakannya dengan gerakan anti prohibition. Prohibition itu di zaman tahun 1930-an di mana alkohol itu ilegal di Amerika Serikat sampai akhirnya negara bagian melakukan penolakan dan mulai melegalkan di jurisdiksinya masing-masing. Dan memang luar biasa sekali pemasukan untuk negara bagian Colorado misalnya. Dalam 1 minggu pertama penjualan itu $5 juta. 5 juta dolar ya. Dan kira-kira pajak yang akan didulang oleh negara bagian Colorado berapa ini selama setahun itu? Untuk 1 tahun pertama diperkirakan $70 juta dalam bentuk pemasukan pajak, sementara penjualan antara 400 hingga 600 juta dolar di Colorado saja. Dan banyak orang bilang bahwa kalau eksperimen di Colorado berhasil, mungkin akan ditiru oleh negara-negara lain. Betul. Karena sekarang memang warga Amerika juga dari berbagai pendapat menunjukkan bahwa mayoritas atau sekitar 55% warga Amerika menyetujui ada legalisasi ganja untuk tujuan senang-senang, rekreasional gitu ya. Dan satu lagi pertimbangannya adalah meskipun tadi ada pemasukan pajak yang cukup besar karena penjualan ganja itu dipajak 25%. Besar ya? Cukup besar. Tinggi ya. Tapi dipertimbangkan juga bahwa uang untuk misalnya membayar polisi, membayar sipir penjara yang tadinya sibuk untuk mengurusi masalah bandar ganja, bandar gelap dan sebagainya, sekarang kan tidak bisa dihemat gitu ya, dihemat ya. Meskipun memang secara medis sekarang masih pro kontra kan, ada para pakar yang mengatakan itu berbahaya bagi kesehatan. Tapi mengapa warga Amerika menyetujui? Karena alasan sebagian besar mengatakan seperti itu. Karena memang rokok dan alkohol lebih berbahaya daripada ganja begitulah. Tapi sekali lagi kami hanya menampilkan ya fakta loh ya. Faktanya bukan merupakan ajakan. Ini realita Amerika Serikat gitu ya. Ya, dan tidak disponsori oleh bandar manapun. Tidak. Kita kami bersih gitu ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan bahan pertimbangan untuk Anda pemirsa di minggu ini. Kami kembalikan dulu ke teman-teman TV One. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.